Jangan baper, Pak. Nah, jadi terkadang kita diberi masukan oleh teman ataupun dari atasan kita nggak boleh baper, Pak. Terkadang kita karena tekanan tinggi, karena tuntutan kerjaan yang harus selesai dikejar-kejar, kerjaan harus selesai, Pak. Jadi terkadang emang kita harus siap dengan keadaan tersebut, Pak. Jadi jangan pernah baper. Ya. Kalau terlalu baper bisa Ya, baper, Pak ya. betul, Pak. Terkadang yang penting baper itu, Pak. Jangan pernah baper kita. Ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Halo semuanya, selamat datang di CBI Podcast. Apa kabar nih Sobat Podcast semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat tentunya. Senang banget nih rasanya saya bisa berjumpa untuk menyapa teman-teman Sobat Podcast semuanya. Selamat datang di podcast hari ini. Podcast hari ini kita akan membahas tentang dunia kerja nih, teman-teman podcast. Dunia kerja di PKS atau di pabrik kelapa sawit nih, teman-teman. Dunia kerja ini khususnya di pabrik kelapa sawit ini tentunya kita akan mengangkat tema nih. Mengangkat tema tentang bagaimana sih cara survive di PKS dan mencapai target kerja yang nyata nih buat teman-teman Sobat Podcast semuanya. Nah, jadi penasaran kan obrolan apa saja nih, hal-hal menarik apa nih yang akan kita tahu nih bersama narasumber kita yang sudah datang di hadapan kita semua nih. Nah, untuk teman-teman yang baru merintis karir nih ataupun yang baru lulus kuliah ataupun baru lulus sekolah ataupun yang ingin kerjasama atau bekerja di pabrik kelapa sawit, bisa nih untuk bergabung di podcast kita ini. Podcast kita ini sangat bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Dan karena podcast kita kali ini bersama narasumber yang memang sangat berpengalaman nih teman-teman. Sudah lama sekali beliau kerja di lapangan pabrik kelapa sawit nih. Langsung saja kita sapa narasumber kita bersama saya, Ustaz Rahmatullah. Kita sapa saja narasumber kita, ada Pak Ferdi. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa diperkenalkan nih nama dan biografinya nih Pak. Boleh, Pak. Perkenalkan, nama saya Ferdi Deo Prayogo, Pak. Biasa dipanggil Ferdi. Saya ini adalah lulusan S1 Teknik Elektro Malang, Pak. Nah, kebetulan saya bergabung di CBI Group ini, Pak. Tepatnya di tahun 2022, bulan Maret. Jadi saya bergabung di CBI ini awalnya MT, Pak. MT dulu, Pak, selama 6 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kami belajar di kelas, Pak. Setelah 3 bulannya kami langsung kerja di lapangan atau yang biasa disebut OJT, Pak. Jadi kami mempelajari dari bagian penerimaan buah, terus buah diolah, direbus, dikukus, setelah itu dilakukan pengepresan, dan juga nanti keluarannya adalah hasil minyak mentah atau yang biasa kita sebut CPO, Pak. Dan juga keluarannya nanti kita kernel. Nah, jadi saya setelah MT terima di sini. Setelah itu penempatan di PT Menteng Kencana Almas ini, Pak. Ya betul, PKS Kanamit sebagai asisten maintenance. Jadi saya sudah 6 bulan asisten maintenance. Setelah itu saya selama 2 tahun jadi asisten elektrik, dan juga setahun di asisten proses, dan sekarang ini saya kembali lagi ke asisten maintenance, Pak. Oke, Sobat Podcast, CBI Podcast. Mungkin dari narasumber kita sudah banyak nih pengalaman yang sudah dipaparkan nih dari beliau. Dia mengikuti MT, diklat, dan menjadi asisten nih. Bukan hanya satu juga ya, banyak asisten yang pernah digeluti nih dari Pak Ferdi, narasumber kita. Dari asisten maintenance siapa ya? Ya, betul. Maintenance, terus elektrikal, dan
banyak sekali pengalaman beliau ini. Nah, mungkin dari segmen yang pertama nih Pak, Iya, Pak. saya ingin membahas seputar tentang realita kerja di PKS nih. Oke. Baik Pak. Untuk realitanya Pak, kita ini kan biasa pengolahan produksi TBS ini Pak, kita tergantung dari buah. Nah, jadi kalau buah kita banyak, maka kita jam kerja atau jam produksi kita lebih panjang Pak. Kebetulan saya di maintenance, jadi saya harus selalu sedia ataupun harus selalu mempersiapkan bagaimana caranya supaya alat-alat ataupun spare part dan juga jalannya proses bisa berjalan dengan lancar Pak. Kalaupun emang ada trouble yang mengganggu breakdown, maka kita segera mentionkan dan juga sehingga bisa proses produksi tetap berjalan lancar Pak. Nah, tadi Pak Ferdi sempat sampaikan kan masalah trouble nih Pak, Iya, Pak. shooting, Pak ya, di pabrik kelapa sawit ini. Nah, mungkin ada tantangan tersendiri kan nih Pak? Tantangan tersendiri bagaimana masalah trouble shooting ini bisa terselesaikan nih Pak? Baik Pak, kalau tantangan pasti hampir semua perbaikan kita ada tantangan Pak. Jadi terkadang ada tantangan yang ringan itu seperti misalkan kita penggantian bearingnya kita sudah ready, dan juga untuk tantangan terberatnya itu Pak, terkadang kita spare part tidak ada, terkadang kita harus bagaimana supaya barang ini tetap ada. Jadi kadang kita harus bisa melakukan bagaimana caranya supaya tetap berjalan Pak. Berarti untuk masalah troubleshooting di situ kan kita membutuhkan ini Pak ya, Iya. fisik, Ya, betul, Pak. mental, skill juga ya, Ya. sangat dibutuhkan Pak ya. Nah, kalau untuk masalah skillnya ada skill utama nggak yang mungkin Kalau skill itu Pak, kita bisa belajar Pak. Karena saya dulu juga awalnya MT Pak. Jadi kita MT, kita emang dibekalin dengan basic-basic Pak. Tapi kita ketika terjun di lapangan, terkadang baru kita bisa mendapatkan skill itu Pak. Tapi yang terpenting itu Pak, kita harus selalu bisa komunikasi dengan tim-tim kita Pak. Setelah itu juga kita harus mau belajar dengan orang yang lebih bisa. Setelah itu juga kita harus jangan baper Pak. Nah, jadi terkadang kita diberi masukan oleh teman ataupun dari atasan kita nggak boleh baper Pak. Terkadang kita karena tekanan tinggi, karena tuntutan kerjaan yang harus selesai dikejar-kejar, kerjaan harus selesai Pak. Jadi terkadang emang kita harus siap dengan keadaan tersebut Pak. Jadi jangan pernah kadang baper juga ya. kalau terlalu baper bisa Ya, baper Pak ya. betul Pak. Terkadang yang penting baper itu Pak, jangan pernah baper kita kalau di dunia pabrik sawit ini Pak. Nah, balik ke ini lagi Pak ya, masalah tema kita bagaimana tentang survive nih Pak nih. Oh ya, siap. Survive bagaimana cara kita bisa bertahan di lingkungan kerja pabrik kelapa sawit nih. Mungkin ada tips nggak nih supaya teman-teman yang baru bekerja di lingkungan pabrik kelapa sawit agar bisa survive nih di lingkungan kerjanya? Oke, baik Pak. Kalau itu Pak, kita harus yang pertama tadi kita harus bisa berkomunikasi Pak. Jadi kalau lingkungan kita ini bagus atau lingkungan kita ini sehat, otomatis kita dalam bekerja itu pasti nyaman Pak. Jadi kita ciptakan lingkungan kita yang sehat, baik, sehingga kita ketika bekerja itu semangat Pak. Harus biar semangat, Ya. biar bisa semangat Nah ya. itu juga kita harus banyak belajar karena ilmu itu selalu ada Pak. Jadi kayak kemarin saya di awal maintenance, setelah itu pindah ke elektrik kan belajar lagi Pak. Jadi kita harus banyak belajar dan juga tadi harus selalu jaga komunikasi Pak dengan teman-teman. Mungkin buat teman-teman di luar sana memang
belajar itu sangat penting ya, Ya. buat kita semua, maupun dimanapun divisi kita pasti kita akan mengulang kembali Ya. pelajaran sesuai dengan divisi kita masing-masing ya. Nah, untuk Pak Ferdi nih, balik lagi ke tantangan nih Pak nih. Ya, tantangan. Tantangan terbesar nih. Nah, tantangan terbesar yang pernah terjadi di hidupnya apa nih selama bekerja di pabrik kelapa sawit, mungkin bisa diceritakan mungkin Pak Oke. buat teman-teman sobat podcast CBI Group ini. Oke, Pak. Kalau contoh pengalaman saya, Pak, tantangan yang terberat saya itu kemarin, Pak. Jadi kita ada suatu trouble, Pak. Jadi suatu trouble pabrik. Jadi kebetulan harga spare partnya ini mahal, Pak. Jadi kita belum ada stok. Tapi kita dituntut tetap harus beroperasi, Pak. Jadi kemarin trouble di hydraulic gear motornya tipler itu, Pak. Di situ trouble sehingga tidak bisa lanjut pengolahan, Pak, karena dia tidak bisa Oke. mutar lori pada tipler, Pak. Nah, jadi sehingga kemarin kami mengambil dari hydraulic gear motor yang lainnya, Pak. Kebetulan kita ada di FFB line A dan FFB line B, Pak. Jadi waktu penerimaan buah itu di situ ada hydraulic gear motor juga, Pak. Nah, jadi di situ kita ambil biar pabrik kita tetap berjalan, Pak. Kita berjalan. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengorderan, Pak. Karena barang yang terlalu mahal ini terkadang kita tidak spare, Pak. Tapi kita selalu ada budgetnya, Pak. Ada ya. Iya. Oke. Nah, terus karena ini saya lihat di PKS ini kan tiap hari selalu datang buah nih banyak Ya. nih Pak, nih, sampai 1.200. 1.200 ton ya. Ya. Dari beribu-ribu ton ini Pak ya. Iya. Ada mungkin target produksi agar bisa tercapai nih dari Oke, baik, Pak. Kalau buah, Pak, pertama kan kita dari taksasi kebun, Pak, dan juga penerimaan dari buah pihak ketiga, Pak. Jadi setiap hari kalau di sini, Pak, rata-rata sekarang buah kita 1.200 ton, Pak. Nah, jadi kita selalu melihat tren buah yang masuk di awal itu rata-rata di jam berapa, Pak. Nah, kalau kita tahu rata-rata jam buah masuk jam berapa, nah itu kita bisa melakukan operasi pabrik, Pak. Nah, jadi kebetulan di sini kita boiler kita lanjut, Pak. Nah, jadi juga kita bisa melakukan start lebih cepat, Pak, karena kita bisa merebus buah terlebih dahulu. Terus kita udah tahu tren buah jam 10 udah masuk, jadi rata-rata di sini kita jam 10 udah start, Pak, jam 10 sampai jam 11. Nah, untuk targetnya, Pak, di sini kita ada OIR. Nah, jadi OIR itu oil extraction ratio. Jadi minyak yang dihasilkan dari TBS atau buah yang masuk itu, Pak. Nah, jadi rata-rata kita OIR kita di 20%. Dan juga untuk kapasitas kita dari pabrik kita tersebut 75 ton per jam, Pak. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin langsung saja kita kesemuanya CBI Group, Pak. Oke, Pak. CBI CBI Podcast, Podcast, karya karya nyata nyata untuk negeri. Bumi pertiwi terbentang luas menanti uluran tangan kita semaikan